Ulam umbut pisang tanpa mangga, yaitu resep khas untuk turunkan berat badan. Bahan-bahannya adalah umbut pisang, buah terung pipit, 5 ukas turi, lompodos atau daun kemangi, ikan bilis kopek, dan lada hijau. Sekarang saya akan tunjukkan bahan-bahannya sekali lagi. Ini adalah umbut pisang, ya ini adalah umbut pisang. Kemudian ya, kalau kamu lihat, ini adalah buah terung pipit. Ini adalah lada hijau, ya ini lada hijau. Dan satu lagi, ya ini adalah daun kemangi. Semua ini saya baru petik dari kebun. Oke, sekarang adalah proses untuk menghiris, ya. Mulut pisang tersebut dia perlu dihiris-hiris seperti ini. Kasih jadikan dia kecil-kecil, hirisan kecil-kecil, ya supaya dia lebih mudah untuk dikasih campur nanti. Ya ini perlu, karena hati-hatilah. Kadang-kadang kalau tersilap itu jari juga nanti terkena pisau, ya. Oke, jadi kita akan teruskan proses ini. Ya sini masih ada. Kita akan potong lagi, hiris-hiris kecil-kecil seperti ini. Sebenarnya umbut pisang ini sangat sesuai untuk turunkan berat badan, memandangkan dia adalah satu makanan yang mengandungi serat yang banyak. Itu sebab dia sangat sesuai untuk turunkan berat badan. Apalagi kalau sudah ditambah dengan herba-herba yang lain. Oke, dan sekarang ini adalah proses untuk membuka benang. Ya, benang pada umbut pisang ini dia perlu dibuka. Kita tidak boleh biarkan dia di sana. Sebab dia ini sangat liat dan tidak akan putus. Gigit pun tidak akan putus. Ya, jadi dia perlu dibuka. Sebenarnya suka hatilah gunakan apa saja kaidah untuk buka, tetapi untuk saya lebih suka menggunakan garpu sebab dia senang dikasih pusing-pusing seperti ini dan dia punya benang akan melilit di sini. Oke, sebenarnya proses ini agak lama juga, tetapi kita tidak pilihan lah, kita mesti buka. Seperti ini, kasih lilit-lilit-lilit. Tapi memang kita boleh nampak lah, memang umbut pisang dia mempunyai kandungan serat yang banyak. Jadi bagi mereka yang memang berhasrat untuk turunkan berat badan, ini adalah salah satu resepi yang sangat berkesan, ya. Dan memang saya sudah amalkan resepi ini, ya. Dan memang dia memang sangat berkesan lah. Oke, jadi kita teruskan buka. Jangan berhenti sampai tiada sudah. Pastikan dia sampai habis sepenuhnya. Oke, dan sekarang adalah untuk saya membuka buah terung pipit daripada tangkainya. Tujuannya untuk memudahkan saya menggoreng tanpa minyak. Ini adalah salah satu herba sebenarnya. Ini bahan-bahan yang saya ambil dari kebun. Memang sangat segar ya dari kebun. Dan ini memang perlu digoreng tanpa minyak supaya hasil dia sangat baik, ya. Dan seterusnya kita akan, ya ini adalah lada, kita akan buka juga dari tangkainya dan sama juga kita akan goreng tanpa minyak. Oke, sama dengan yang terung pipit. Dan sebenarnya untuk resepi ini semua tanpa minyak, semuanya tanpa minyak, semuanya dilakukan tanpa minyak. Yang perlu dimasak dia akan dimasak tanpa minyak, digoreng, goreng tanpa minyak sampai kering, sampai dia masak. Oke, dan ini adalah mangga. Oke, mangga adalah salah satu campuran utama. Yang tujuan dia salah satu adalah untuk menjadikan dia lebih sedap sebab dia ada rasa masam-masam. Tetapi sebenarnya bagi resepi ini, mangga sebenarnya mempunyai serat yang tinggi sama seperti umbut pisang. Jadi memang sangat sesuai untuk turunkan berat badan. Di samping tujuan mangga ini adalah untuk menjadikan umbut pisang tadi lembut, ya. Apabila bercampur dengan umbut pisang akan menjadi lembut. Jadi dia akan senang untuk dimakanlah sebab kita tidak akan masak umbut pisang tersebut. Oke, jadi untuk mangga ini kan hati-hatilah. Walaupun kena cepat-cepat seperti ini, jangan hati-hati nanti terkena jari. Ya, tajam juga pisau ini. Saya buat masa ini belum pernah terkena jari. Harap-harap selepas ini pun tidak akan kena. Oke, jadi memang itulah dia mangga mempunyai kandungan yang sangat baik untuk menurunkan berat badan. Di samping rasa dia yang masam untuk satu aroma atau rasa yang sangat sedap, terutama bagi yang suka dengan asam. Tetapi memang begitulah, bagi yang ingin menurunkan berat badan dia
rasa asam ini sangat penting, dan yang asam itu sebenarnya adalah salah satu pembakar lemak, ya, pembakar lemak dalam badan. Oke ya, dan seterusnya ini adalah ikan bilis kopek. Kita akan goreng tanpa minyak, ya. Lihat, saya tidak taruh minyak, saya tidak letak minyak di sana. Jadi tapi ini kena kacau, dia perlu dikacau. Jangan biarkan dia begitu, sebab nanti kalau kita tidak kacau dia akan hangus. Kalau hangus dia jadi pahit, tidak sedap lah kalau dia rasa pahit. Jadi dia perlu dikacau, sentiasa kacau, jangan ada yang hangus, oke, sebab tidak sedap. Dan seterusnya ya, kita akan goreng juga tanpa minyak yang buat terung pipit. Ini yang buat terung pipit tadi saya goreng tanpa minyak juga, dan ini juga perlu dikacau untuk memastikan tidak hangus, tapi pastikan dia masaklah. Tujuan dia adalah supaya dia jadi lembut dan masak, ya, sebab ini kita tidak akan masak menggunakan air ataupun masak menggunakan minyak. Memang begini sejak kaidah dia, untuk turunkan berat badan kita tidak mau ada minyak. Oke, dan yang ini adalah lada hijau tadi. Oke, lada hijau ini juga dimasak dengan kaidah yang sama. Kita tidak gunakan minyak, cuma untuk lada sebab dia bersaiz besar, tidak perlulah dikacau terlalu kerap. Kita boleh lihat kalau dia macam mau hitam sudah, kita boleh nampak. Kalau dia asap dia jadi banyak, itu perlu dikacau sudah itu. Apabila asap menjadi banyak bermakna bahagian itu sudah mulai jadi hitam. Oke. Dan seterusnya, lada tadi saya akan hiris-hiris. Kita hiris-hiris seperti ini, ya, supaya mudah untuk digaulkan ataupun dicampurkan dengan umbut pisang tadi. Dihiris kecil-kecil, ya. Dan ini memang seperti ini. Ini yang sudah digoreng tanpa minyak tadi. Memang kita tidak akan masak goreng berminyak atau dengan berair. Biarkan saja begitu. Sebab kita mengekalkan dia punya aroma dengan khasiat dia, terutamanya apabila memang hasrat kita untuk turunkan berat badan. Memang beginilah kaidah yang sangat berkesan. Oke, dan seterusnya, yang umbut pisang tadi, selepas kita hiris-hiris, dia perlu dikecil-kecilkan. Cuma saya tidak menggunakan pisau untuk kecil-kecilkan, sebab sebenarnya lebih mudah gunakan pisau, tapi dia sebenarnya tidak sedap kalau kita gunakan pisau. Cara dia akan pecah, dia tidak akan pecah, dia akan terpotong-potong. Tujuan ini adalah kasih pecah, supaya dia macam ada sedikit hancur, jangan terlalu hancur lah, sedikit hancur, supaya dia akan jadi lebih sedap. Ya, apabila kita gaulkan ataupun campurkan dengan bahan lain, ini dengan mangga, dia akan lebih sedap. Aroma dia akan meresap ke dalam, rasa mangga itu akan meresap ke dalam umbut pisang. Oke. Jadi kedua-dua bahan ini sebenarnya memang satu bahan yang sesuai, sangat berkesan untuk menurunkan berat badan, karena kedua-duanya mempunyai serat yang tinggi. Iya, mempunyai serat yang tinggi. Di samping mangga mempunyai rasa asam yang memang tujuan dia untuk kasih sedap rasa ulam ini. Di samping tujuan utama adalah satu bahan untuk pembakaran lemak dalam badan, ya. Dan kalau kita lihat, ini yang terung pipit, ya, terung pipit yang juga telah dimasak tanpa minyak, ya, digoreng tanpa minyak, kasih campur, ya. Mula-mula pisang, kemudian saya campurkan dengan mangga, dan seterusnya saya campurkan dengan terung pipit, dan sekarang saya campurkan dengan lada yang telah digoreng tanpa minyak dan dihiris-hiris. Semuanya akan dicampurkan bersama, dan memang tidak akan dimasak atau digoreng dengan berminyak, ya, dibiarkan saja begini, ya, untuk mengekalkan dia punya khasiat, mengekalkan aroma dia, supaya aroma dia tidak akan hilang. Dan ini adalah yang ikan bilis kopek tadi yang juga sudah digoreng, ya, sudah digoreng tanpa minyak. Kita sudah goreng tanpa minyak juga, sudah dicuci lah, nanti dia akan terasa sedikit pahit kalau tidak cuci. Oke, dan dicampurkan bersama. Kita akan gaul supaya dia jadi sama rata. Dan seterusnya saya akan campurkan daun kemangi, ya. Daun kemangi tujuan dia adalah untuk mengeluarkan aroma sedap dia, tetapi
salah satu lagi tujuan daun kemangi sebenarnya adalah memang herba. Ini adalah herba yang banyak digunakan dalam perubatan sebenarnya. Dalam makanan tradisional juga banyak digunakan. Jadi memang sangat sesuai untuk turunkan berat badan sebab ini juga mempunyai serat yang tinggi. Ya, di samping dia punya khasiat asas dia herba sebagai tanaman herba, dan sebenarnya ini juga saya petik dari kebun ya, kebun di depan rumah. Semua ini segar dari kebun. Oke, jadi perlu dikecil-kecil ataupun dibuka daripada tangkai dan dikasih campur, kemudian dikasih gaul-gaul seperti ini. Kita lihat dia sudah semakin bergaul, jadi bahan dia nampak sudah bercampur sama rata, ya, bercampur sama rata, dan ini akan membolehkan umbut pisang jadi lembut. Oke, dan ya, untuk menjadikan dia lebih sedap kita akan taruh garam lah. Memang ini tiada pilihan lah, memang kita akan taruh garam. Jangan terlampau banyak, nanti terlampau masin pula. Dan saya taruh sedikit Ajinomoto. Bagi yang tidak gemar Ajinomoto boleh tidak gunakan Ajinomoto, tidak masalah. Itu adalah berdasarkan kepada cita rasa masing-masing. Cuma kalau macam saya letak, cuma jangan terlalu banyak ya. Nanti bukan pula berkhasiat, nanti orang bilang bikin botak kepala. Saya tidak pastilah betul atau tidak. Tapi kalau sedikit-sedikit itu tidak masalah lah. Oke, jadi kita gaulkan. Kemudian kalau ada ternampak umbut pisang yang masih besar, kasih pecah. Ini kasih gaulan sebenarnya untuk kasih pecah dia punya umbut pisang supaya dia jadi kecil-kecil. Jangan gunakan pisau, dia tidak sedap nanti kalau gunakan pisau. Kalau pisau dia terpotong. Ini sebenarnya tujuan kita untuk kasih pecah dia punya umbut pisang. Oke, dan satu lagi bahan yang paling penting adalah perahan limau ya. Perahan limau kasturi ini dia satu bahan yang sangat penting. Salah satu tujuan utama adalah menjadikan umbut pisang ini jadi lembut. Sebab oleh karena kita tidak masak, dia sebenarnya keras. Tetapi campuran mangga dengan perahan limau ini akan menjadikan umbut pisang menjadi lembut. Ya, menjadi lembut sebab kandungan asid sitrik dalam limau. Ya, dan juga sebenarnya mangga dan limau juga satu bahan yang sangat sesuai untuk pembakaran lemak ya. Sebab itu kita campurkan perahan limau untuk menjadikan dia sedap dan menurunkan berat badan. Oke, jadi ini adalah yang sudah siap, perlu dikasih perap ke peram kah? Oke, tidak apalah. Karena tutup seperti ini dan biarkan dia selama 15 menit ya. Oke, sekarang selepas 15 menit ya saya buka semula dan ini yang sudah siap ya. Ini sudah siap dan sedia untuk dihidangkan. Kita boleh nampak di sana dia hilang sudah warna putih. Dia sudah tidak terlalu putih umbut pisang, dia sudah jadi kekuning-kuningan. Hasil campuran daripada mangga dengan limau, di samping campuran lain seperti buah terung pipit, daun kemangi dan ikan bilis. Jadi warna kekuning-kuningan ini menunjukkan yang umbut pisang tadi sudah dimasak oleh limau dan mangga tadi, dan ini yang sudah siap dan sedia untuk dihidangkan. Memang sangat sedap, sangat berkesan untuk menurunkan berat badan. Inilah resepnya, sangat berkesan. Anda boleh coba. Oke, sekiranya Anda suka dengan resep ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan komen, serta share kepada rekan-rekan Anda. Terima kasih.